Besar Fransiskus Bersaudara. Apa kabar anak-anak? Saya berharap kalian berada di rumah dalam kondisi sehat. Anak-anak, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian untuk mengenal dan mempelajari struktur surat dinas. Tetap berada di rumah dan jaga kesehatan kalian. Kita akan sama-sama membahas mengenai format surat dinas. Format surat dinas atau yang kita kenal juga dengan struktur surat dinas itu ada 15. Kita lihat bersama. Oke. Ada 15 struktur surat dinas. Kita akan bahas satu persatu. Oke. Keterangan format surat dinas. Yang pertama kop surat atau kepala surat, yang kedua tanggal surat, ketiga nomor surat, keempat lampiran surat, kelima perihal surat, 6 alamat surat, 7 salam pembuka, 8 bagian pendahuluan, berikutnya 9 isi surat, 10 bagian penutup, 11 salam penutup, 12 jabatan pengirim surat, 13 tanda tangan dan nama pengirim, 14 jabatan, tanda tangan, dan nama pihak yang memperkuat surat. Yang kelima tembusan. Kita bahas satu persatu. Kop surat atau kepala surat berisi identitas lembaga, instansi yang terdiri dari logo, nama lembaga, alamat lengkap lembaga, nomor telepon, atau juga bisa disertakan email. Contohnya ini Kop Fransiskus, sekolah kita SMP Fransiskus Tanjung Karang ketika itu mengadakan lomba CBS. Ya, ini contoh kop suratnya. Berikutnya tanggal surat. Tanggal surat berisi tanggal, bulan, tahun tanpa nama tempat. Nah, sini berbeda dengan surat pribadi. Kalau surat pribadi ada tempatnya, kemudian diikuti dengan tanggal, bulan, dan tahun. Tetapi kalau di surat pribadi tidak menggunakan nama tempat. Berikutnya nomor surat. Nomor surat saya mengambil contoh seperti ini. 02 garis miring OSIS garis miring SMPF garis miring 9 garis miring 2016. 02 merupakan urutan surat yang sudah dikeluarkan. Jadi yang kedua surat itu. OSIS menerangkan panitia atau bagian yang menulis surat. Jadi yang mengeluarkan itu si OSIS, panitia OSIS. Nah, waktu di CBS kemarin karena surat itu yang mengeluarkan OSIS, maka OSIS ada di bagian setelah 02 yang surat kedua. Kemudian yang berikutnya SMPF menerangkan lembaga yang mengeluarkan surat sesuai dengan kop surat. Jadi yang berhak mengeluarkan surat itu adalah si instansi itu. Di sini ketika CBS kemarin yang berhak mengeluarkan surat itu adalah SMP Fransiskus, tetapi yang membuat itu bagian OSIS. Jelas ya. Berikutnya itu 9 itu pembuatan suratnya. Romawi, menggunakan Romawi 9. Kemudian 2016-nya itu menggunakan tahun pembuatan suratnya. Berikutnya lampiran surat. Lampiran surat itu bisa 2 lembar. Jadi 2 lembar di strapless jadi 1 atau strapless. 2 lembar itu bisa dikatakan 1 berkas. Misalnya 3 lembar itu kemudian diklip jadi 1. Bisa dikatakan 1 berkas atau 3 lembar. Sambung. Berikutnya perihal surat. Perihal surat di sini bisa undangan lomba makan kerupuk tingkat provinsi atau lomba CBS atau permohonan peminjaman gedung atau undangan rapat. Berikutnya alamat surat. Alamat surat itu saya kasih contoh YTH yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, kemudian di bawahnya di Bandar Lampung. Atau yang kedua YTH Direktur PT Berserah Diri, kemudian di baris berikutnya di enter kalau ketika di komputer, jalani saja kehidupan ini nomor 12 Jawa Tengah. Ini ada keterangannya, tidak menggunakan kata kepada.
juga tidak menggunakan sapaan bapak atau ibu. Di sini maksudnya jika kalian menggunakan kata kepada, maka YTH tidak digunakan. Jadi pilih mana. Kalau menggunakan YTH berarti langsung direktur. Atau kalau memilih kepada, langsung kepala dinas. Contoh, kepada kepala dinas provinsi dan kebudayaan, seterusnya. Atau kepada direktur PT berserah diri, atau pilih menggunakan YTH direktur PT berserah diri. Kemudian tidak menggunakan sapaan bapak atau ibu. Berikutnya, salam pembuka itu biasa pasti menggunakan kata dengan hormat. Berikutnya, isi surat. Nah, isi surat itu bagian isi surat berisi hal atau pokok informasi. Ya, contohnya bisa kalian baca di sini. Jadi pokok surat, inti suratnya ada di sini. Bisa dicek, dibaca dengan seksama, dengan teliti. Oke, berikutnya penutup surat itu menggunakan kalimat biasanya demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang Bapak berikan, kami ucapkan terima kasih. Berikutnya, salam penutup. Biasanya salam penutup itu menggunakan kata dengan hormat. Ya, berikutnya jabatan, tanda tangan, dan pihak yang memperkuat surat. Nah, di sini contohnya ketua panitia, di situ kebetulan Pak Toto, kemudian sekretarisnya Pak Bona, dan mengetahui pasti kepala sekolah kita Suster Edita. Oke, berikutnya tembusan surat. Nah, tembusan surat itu adalah pihak lain yang perlu mengetahui tentang isi surat tersebut. Misalnya pemimpin dari lembaga tempat penerima surat bekerja. Jadi itu harus mengetahuinya. Memperhatikan penjelasan saya melalui video tadi, saya ingin mengukur tingkat pemahaman kalian mengenai struktur surat dinas. Kalian akses melalui Google Classroom. Kode sudah saya bagikan nanti di akhir video ini. Tetap berada di rumah, jaga kesehatan kalian. Fransiskus berjiwa besar, Fransiskus bersaudara.